Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Di bulan Ramadan ini alhamdulillah banget aku kebanjaran order untuk bikin kue kering. Dan ini aku mau share resep salah satu kue kering favorit aku ya. Ada yang tahu namanya apa? Nah, ini dia bentuknya bulat-bulat seperti ini tapi bukan nastar ya, Bun ya. Ini kue kering palm cheese ya. Di sini palm cheese butter. Ini rasanya enak banget karena kita pakai gula arennya itu yang spesial. Yuk langsung ke resep aja. Jadi di sini aku mau bongkar berapa harganya aku jual dan berapa juga aku beli untuk bahan-bahannya ya, Bun ya. Nah, di sini aku gunain margarin. Margarinnya ini aku pakai yang repack. Di sini aku merek Palmia ya pakainya. Terus kita tambahin juga butter. Di sini juga aku pakai ancor. Ancornya itu yang repack juga. Terus masukin gula halus. Nah, ini untuk takarannya semuanya aku tulis di deskripsi. Nah, seperti biasa untuk bikin kue kering itu adonan basah terlebih dahulu dicampur tambahan gula halus ya, Bun ya. Ini kita mixer aja sampai semuanya itu halus dan tercampur rata. Terus warnanya itu agak pucat putih dan berjejak seperti ini. Kalau udah lanjut kita masukin kuning telur ya, Bun ya. Nah, ini kuning telurnya pakai yang agak besaran gitu. Ini aku pakai 2 butir. Nah, kalau udah di mixer lagi sampai semua tercampur rata ya, Bun ya. Jadi untuk butter repack ancor ini aku beli di sini sekitar 1/4 kilo 25.000. Kemudian untuk palmia repacknya ini sekilo 27.500 ya, Bun. Di sini hanya pakai untuk satu resepnya 300 gram. Jadi untuk satu resep ini nanti hasilnya bisa 3 toples lebih dikit ya, Bun. Jadi satu toplesnya itu ukuran yang toples 500 gram. Nah, di situ aku jual satu toples itu harganya 55.000. Padahal modalnya satu resep ini jadi 3 toples lebih itu cuman 101.000. Kebayang kan untungnya. Dan untuk kejunya aku kelupaan ya, Bun. Aku kelupaan jadi aku masukin nanti di akhir. Bagusnya sih kejunya kita masukin setelah tadi telur masuk ya, Bun. Jadi sekalian kejunya itu hancur bareng di mixer. Nah, kalau udah ini kita ayak aja semuanya terus kita campur pakai spatula aja, nggak perlu di mixer lagi. Pengalamanku kalau kita pingin jualan kue kering itu kita harus survei dulu harganya karena biasanya toko bahan roti itu harganya berbeda-beda ya, Bun. Termasuk juga untuk harga toples ya. Ternyata aku survei di berbagai tempat di daerahku itu ternyata lumayan beda dan lumayan harganya walaupun selisihnya itu tipis ya. Tapi kalau kita jualan dalam jumlah yang banyak itu akan menguntungkan. Nah, kalau udah ini semua bahan keringnya sudah menyatu seperti ini ya. Ini aku lebih enaknya sebenarnya pakai tangan ya, Bun. Tapi di sini tanganku sudah bersih, sudah aku cuci. Karena kalau kita pakai spatula tuh sepertinya kurang menyatu. Jadi ini aku lanjut pakai tangan. Tips supaya kue kering kita itu tidak keras ya selain pakai butter. Di sini mengulennya jangan terlalu lama dan jangan terlalu ditekan ya. Cukup tercampur rata aja dan tidak menempel di tangan. Itu tandanya adonannya sudah bisa dibentuk. Nah, karena aku tadi kelupaan untuk kejunya jadi ini aku masukin di akhir ya, Bun. Di sini aku pakai keju cheddar. Di sini aku pakai yang premium merek Chessy. Ini pakainya 150 gram. Jadi nanti kejunya berasa banget walaupun kita nggak pakai keju edam. Kalau lebih enak dan harganya bisa dijual lebih tinggi, biasanya bisa pakai keju edam. Tapi di sini karena aku hanya jual 55.000 per toples, jadinya di sini aku pakai keju cheddar, tapi keju cheddarnya yang premium. Kalian bisa pilih mau pakai keju edam atau pakai keju cheddar, itu tergantung dengan harga jual kalian ya, Bun, disesuaikan saja. Lanjut, kalau udah di sini aku mau kasih bocoran, di sini aku pakai gula aren yang merek Etna. Harga satu pack ini 200 gram cuman 10.000 dan pakainya itu nggak nyampe 200 gram. Kenapa harus yang merek Etna? Karena butirannya itu sangat kering ya, jadi cocok banget untuk palm cheese ini. Setelah di oven pun gulanya nggak gampang larut dan juga tidak bikin warnanya berubah. Nah, kalau udah nih kita bentuk aja pakai takaran sendok takar yang untuk baking ya, Bun. Di sini aku pakai yang setengah sendok makan. Biasanya juga nastar aku pakai untuk takaran sendok ini, jadi kita tidak perlu pakai timbangan. Lebih mudah dan lebih praktis dan lebih cepat.
Nah kalau udah nih kita langsung taburin aja pakai gula palem tadi ya bun ya. Kue kering palm cheese ini nggak butuh waktu lama ya, nggak seperti kita buat kastengel ataupun nastar. Ini gampang banget bikinnya, kalian bisa bikin di rumah dan juga bisa jadi ide jualan. Untungnya lumayan banget, kalian wajib coba, siapa tahu ya kalau kalian sudah tahu resepnya kalian bisa jualan. Pakai ukuran setengah sendok makan ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya bun, jadi pas banget. Nanti juga hasilnya cantik apabila dimasukkan ke dalam toples. Tuh lihat warnanya cantik banget kan gula palemnya. Langsung aja kita oven ya, setelah kita panaskan 15 menit. Di sini aku taruh di suhu 150 derajat Celcius. Kita panggang sekitar 35 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Saat di oven dia sedikit mengembang ya bun, tapi tidak masalah, mengembangnya tidak terlalu besar. Nah ini setelah jadi, aku mau siapin toplesnya dulu. Jangan lupa kita kasih silika gel supaya kue kering kita lebih tahan lama karena tanpa pengawet. Nah di sini juga aku packing pakai wadah cantik seperti ini. Aku lupa namanya apa ya bun ya. Nah ini seperti nastar gitu. Ini buat tampilan toplesnya jadi lebih kuat dan kokoh ya, jadi nanti nggak mudah goyang dan juga lebih cantik ya bun. Nah ini cocok banget, pas ini sekitar timbangan nggak nyampe 400 gram ya, untuk toples 500 gram. Nah ini kalau udah kita bisa tutup rapat, jangan sampai ada yang terbuka ya bun, karena untuk toples seperti ini kan tidak kedap udara ya, jadi kita pastikan toplesnya itu benar-benar tertutup rapat. Nah kalau udah nih kita bisa kasih selotip ya bun ya. Di sini selotipnya harus bener-bener rapat sekali ya. Jadi pertengahan bulan ini aku memang sengaja bikin palm cheese dan juga kastengel duluan ya bun, karena di samping dia masih bisa tahan lama sampai lebaran nanti, dan ini hasilnya itu kering, jadinya kalau dinikmati setelah lebaran pun masih awet. Berbeda dengan nastar yang harus bikinnya itu agak mendekati gitu ya bun ya, karena di dalamnya kan ada nanasnya ya, jadi agak basah. Alhamdulillah bikin palm cheese ini nggak terlalu ribet ya bun, dan juga hasilnya lumayan banyak. Tadi tepung 500 gram hasilnya bisa 3 toples ukuran 500 gram ya, bahkan bisa lebih. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini siap untuk kita kirim ke customer ya. Jadi kalian udah tahu kan gimana bikin palm cheese semudah itu ya bun ya. Jangan lupa di recook untuk isian toples kue lebaranmu. Selamat mencoba. Assalamualaikum, ketemu lagi di resep selanjutnya.